Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengarahkan hati kita hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dalam segala perkara keadaan kita tahu bahwa di dalam Dia ada damai sejahtera. Walaupun keadaan kita di tengah badai sekalipun, tetapi di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada damai yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Mari kita pujikan bersama-sama pujian ini dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini.
pribadi lepas pribadi menghadap Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia sedang berada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Bapak sedang membuka tangannya. Dengan kasih Tuhan ingin memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepadanya. Kita letakkan seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saya mau dengan kasih Mas Yose untuk berdoa untuk membuka ibadah. Ya Bapak ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami mengucap syukur dari hati kami, karena kami yang memuji boleh nama ya Tuhan. Engkau Bapa Allah kami, Engkau yang pertama di kerajaan surga, Engkau juru selamat kami ya Bapa. Ya Bapak ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pengorbanan anakmu Yesus Kristus yang kayu salib. Kami telah dilayakkan untuk menjadi anak-Mu. Kami telah dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di mana saat ini di pagi hari yang ini yang Engkau berkati di pagi hari ini, di mana kami bersukacita bersama untuk memuji nama-Mu, di mana kami bersama-sama dengan saudara seiman kami memuji nama-Mu, di mana kami diberkati melalui pujian, melalui ucapan syukur, dan terlebih lagi melalui kebenaran firman ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, kami yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, lagi-lagi hamba yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Sujud doa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, dan Tuhan adalah sumber pengharapan hidup kita yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
saudara? Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Rona akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar karena kami memberi sedikit rezekimu. Kiranya apa yang kami kasih bisa bermanfaat di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dan belum bisa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa aku bersyukur. Pujian, percaya di saat ku tak mengerti. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
selalu cerah. Ada kalanya badai menerpa kehidupan kita. Ada hal yang tidak kita mengerti. Kita belum melihat jawaban atas doa-doa kita. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi, apabila kita di dalam tangan kasih kuasa, kita akan tenang, aman, dan Tuhan ada di sana senantiasa melindungi kehidupan kita. Kita pujikan kembali pujian ini dan kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, segala puji bagi nama-Nya. Engkau bawa anak-anak kami pada suasana surga. Dengan penuh kesadaran hati kami boleh menghampiri Engkau pada saat ini. Dengan damai dan sukacita, kami boleh memuliakan nama. Kami bisa merasakan betapa bimbingan-Mu melalui kuasa Roh Suci ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan segala berkat melalui pujian yang kami naikkan ke hadirat dengan hati yang sukacita dan membuat kehidupan kami hidup
kehidupan iman kami boleh disegarkan oleh-Mu ya. Ini tiba saatnya kami anak-anak hendak menerima berkat melalui kebenaran firman-Mu ya Allah. Kuasai kehidupan hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran. Kuasai ruangan ini, kiranya hanya kuasa Roh Suci-Mu yang akan bekerja di dalam ruangan. Isilah seluruh pelosok yang ada di dalam ruangan ini dengan kuasa Roh Suci, agar tiada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami anak-anak-Mu untuk menerima berkat. Kiranya kami boleh menikmati segala berkat kebenaran-Mu dengan hati yang sukacita, dan kami boleh bawa pulang dan untuk kehidupan kami di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa-Ku yang kudus, pasrahkan seluruhnya hidup kami dan hamba-Mu yang telah menyampaikannya dalam tangan kuasa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mungkin mengawali dengan kesaksian bahwa sebenarnya saya bukan orang yang selalu sehat dan kuat, tetapi tangan Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya sejak 9 tahun yang lalu saya sudah terkena sakit sendi tulang belakang ini. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kasih, Dia yang menyembuhkan. Orang yang kena sakit seperti saya tidak boleh bekerja keras, tidak boleh angkat-angkat dan lain sebagainya. Tetapi dalam masa itu, pada saat Bapak Gembala sakit, saya harus bekerja keras. Saya tidak bisa tidur lelap setiap malam, tetapi mujizat Tuhan membuat saya sehat. Dan yang terakhir ini, saya mengalami kembali dan agak lebih parah karena naik ke atas juga, ya, bukan hanya sendi di bawah saja. Kata dokter itu pengaburan tulang, yang memang wajar bagi orang yang sudah usia. Tetapi ada satu perkara, walaupun ada kesalahan saya seorang yang sulit untuk banyak diam, ya. Saya biasa terlalu suka melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini, sehingga mungkin karena saya terlalu memakai tubuh ini, sehingga saya kembali sakit seperti itu dan lebih parah. Tetapi ada satu perkara yang Tuhan lakukan. Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa saat engkau merasa sakit, pandanglah kepada salibku. Pandanglah saat aku disesak, begitu mengerikan, jauh lebih sakit daripada yang saya rasakan. Dan Tuhan juga katakan, Ia mau disesak, mengerikan, mengalami sakit yang amat sangat, karena Ia mau menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Itulah Tuhan kita. Semuanya hanya karena kasih anugerah Tuhan. Saya percaya, saya pasti sehat kembali dan lebih sehat lagi karena kasih Tuhan yang luar biasa. Baiklah, pagi hari ini kita buka
Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29. Saya persilahkan seseorang membacakan. Roma 8 ayat ke-29. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk apa, saudara? Menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita diselamatkan dengan satu tujuan Allah, supaya kita menjadi seperti gambarnya, seperti gambar Tuhan Yesus, atau kita ditetapkan untuk hidup bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup ini akan menjadi indah. Hidup ini akan membuat kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, jikalau kita mau bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Ingat bahwa sifat manusia adalah egois, mementingkan diri sendiri. Banyak hal kita dalam hidup ini hanya terutama memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Tetapi kita akan mengalami hidup yang indah. Tuhan akan mengubahkan kita dari waktu ke waktu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi manusia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita akan dibentuk, kita akan dikerjakan, tetapi bukan secara otomatis. Kita bukan robot, kita bukan benda. Kalau Dia membentuk kita, tentu orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan barulah dibentuk oleh Tuhan. Karena itu kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Bapak Ibu, pada waktu ayat-ayat ini ditulis, orang-orang di dunia ini yang menyembah berhala, ada banyak yang mempersembahkan manusia menjadi korban. Anak sulung misalkan disembelih, dikorbankan pada berhalanya dan lain sebagainya. Yaitu memang
kuasa kegelapan mau membuat manusia bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di sini, persembahkanlah, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, yang disembelih. Demikian juga apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu. Mereka kalau mau bertemu dengan Allah, mereka mempersembahkan korban, tetapi bukan manusia. Domba yang dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa, supaya mereka bisa bertemu dengan Allah, supaya mereka bisa layak menghadap hadirat Allah. Tetapi pada saat ini, kalau sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah menjadi anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Karena itu, mempersembahkan tubuh ialah di sini dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi mempersembahkan tubuh, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan hanya hati kita, tetapi tangan kita, kaki kita, mata kita, apa yang ada dalam hidup kita, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau semua saudara sudah persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita. Tuhan akan membentuk kita untuk bertumbuh menjadi seperti dirinya. Sampai dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca bahwa Yesus akhirnya menjadi anak sulung dan kita menjadi seperti adik-adik dari Tuhan Yesus. Betapa ajaibnya. Kita yang tidak layak, kita yang berdosa, kita yang menuju kebinasaan, tetapi oleh karena korban Kristus di atas salib, maka kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan dibawa untuk bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Ada banyak hal kalau kita berbicara menjadi seperti Tuhan Yesus itu banyak hal, saudara. Tetapi kita lihat beberapa hal. Pertama, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Kita baca Matius 20 ayat 29 sampai 34. Silakan membacakan. Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Silakan saudara dengan cepat membacakannya. Mari. Mari jangan buang waktu, saudara. Siapa yang mau membacakan, segera membacakan. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Iya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh apa, saudara? Belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Waktu itu ada satu keadaan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus diikuti ribuan orang. Kemana dia berjalan, kemana dia pergi, orang-orang selalu mengikuti dia. Dan pada saat yang seperti itu, ada 2 orang buta, pengemis buta di pinggir jalan. Dan pengemis itu berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus mengatakan, diam kamu, pengemis. Jangan berteriak-teriak seperti itu. Tetapi orang itu tetap berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kalau dikatakan anak Daud, itu berarti dia adalah Mesias yang dijanjikan itu bagi orang Yahudi. Lalu, apakah Tuhan Yesus membiarkan? Tidak. Dia berhenti dan dia panggil 2 orang itu. Dan dengan hati penuh belas kasihan, dia letakkan tangannya ke mata 2 orang itu. Akhirnya mereka sembuh. Itulah Tuhan kita, penuh dengan belas kasihan. Jikalau bukan karena belas kasihannya yang luar biasa kepada kita, maka kita tidak ada di sini sekarang, saudara. Kita tidak mengenal dia. Kita berada atau sedang dalam perjalanan menuju kebinasaan yang dekat. Tetapi karena belas kasihannya yang luar biasa, ia datang ke dunia ini. Ia menjadi juru selamat. Ia mengorbankan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Mari, kalau kita mau bertumbuh menjadi seperti Yesus, maka kita perlu menjadi orang yang punya hati penuh kepedulian kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Saya bersyukur karena sementara saya sakit, saya tahu saudara, Bapak, Ibu, saudara semua peduli mendoakan saya. Dan karena doa itu, maka saya menjadi sehat kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tapi mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau kita bertemu dengan orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya menderita, hidupnya mengalami keadaan-keadaan yang begitu sulit, mari kita peduli. Kita peduli, kita perhatikan mereka, kita tolong mereka. Itulah hati Yesus. Kalau kita bertumbuh menjadi seperti Yesus, belas kasihan dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Di dunia ini pasti ada banyak orang. Ada banyak orang yang membutuhkan. Dan mari kita peduli. Dan di dalam kasih itu, seperti Tuhan Yesus, karena kasihnya ia rela berkorban.
Dan betapa indahnya saudara, waktu engkau bertemu dengan orang yang membutuhkan dan engkau menolong, engkau membawa dia mengenal Tuhan. Mungkin tidak secepat itu, tetapi engkau menolong, dan saya begitu bersyukur saat ada orang yang ternyata membutuhkan pertolongan dan minta pertolongan. Waktu saya bisa menolong dia, dia menangis berterima kasih. Suaminya juga menangis berterima kasih. Sungguh sesuatu yang indah, sesuatu yang indah. Jiwa kita, hati kita dipenuhi dengan sukacita pada saat kita berbelas kasihan terhadap orang yang membutuhkan. Saudara, itulah yang dikatakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saat engkau menolong orang lain dan orang lain begitu bersyukur atau berterima kasih, hatimu akan penuh dengan sukacita. Nah, mari kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Kadang-kadang mungkin saudara harus berani berkorban apa yang ada pada saudara. Kadang-kadang mungkin saudara akan melihat orang ini gak bisa dipercaya, orang ini sulit dipercaya. Tapi kalau Tuhan mau saudara menolong orang, tolonglah, lakukanlah. Jikalau kasih Yesus itu ada di dalam hatimu, mari kasih itu akan membuat kita rela berkorban. Dan ketahuilah saudara, pada saat engkau berkorban, sebenarnya engkau sedang menabung saudara. Pada saat engkau memberi, engkau sedang menabung. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang menabur, dia akan menuai. Apa yang kita tabur, apa yang kita korbankan, itu sebenarnya taburan saudara. Taburan, dan akhirnya saudara akan menuai. Tetapi jangan berharap menjadi orang yang saya akan berbuat baik, nanti kalau saya susah akan ditolong oleh orang lain. Bukan saudara. Kita akan menuai. Yang memberikan itu bukan manusia, bukan pikiran kita, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan sendiri sesuai dengan kehendaknya. Jadi karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, mari bawa hati mendekat dengan Tuhan Yesus dan katakan kepadanya, Tuhan, berikan ku hati mengasihi, berikan ku hati peduli. Pada saat saudara pagi berdoa, pedulikan bukan hanya 1-2 orang yang saudara kasih, tetapi ada banyak dari keluarga, mungkin dari orang lain yang kita kenal, yang dekat dengan kita, yang tidak baik kepada kita, yang hidupnya tidak baik. Saudara, Allah menempatkan saudara untuk mengasihi mereka. Amin. Doakan mereka. Doakan mereka. Mungkin mereka menjadi orang yang tidak baik di dalam dunia ini karena mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa, tangan Allah akan memakai saudara untuk membawa orang kepada Tuhan. Jadi jangan lupa di dalam doa-doa saudara, keluarga saudara, teman dekat, orang
orang-orang yang membutuhkan Tuhan, doakan mereka. Itu namanya sebuah kepedulian. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita baca dalam Yohanes 4 ayat 35 dan 36. Silakan membacakan saudara. Yohanes 4 ayat 35 dan 36. Mari. Yohanes 4 ayat 35 dan 36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi dalam musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah memenuhi dan matang untuk dibuai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka-cita. Iya, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah ia bertemu dengan wanita Samaria dan membawa wanita Samaria itu bertobat, serta wanita Samaria itu memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah dia temui, membawa orang-orang di kota itu untuk pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal satu saat dulu murid Tuhan pernah berkata, karena Tuhan Yesus ditolak untuk masuk ke daerah itu, murid Tuhan Yesus katakan, Tuhan kirim api dari langit untuk menghanguskan mereka. Tetapi lain dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-muridnya pada waktu ada di kota Samaria, Tuhan berkata, lihatlah ladang sudah memenuhi, siap untuk dituai. Kita menjadi orang yang mengasihi, penuh belas kasihan, dan selalu bersedia mau menolong seberapa dapat kepada orang lain. Maka saudara, Tuhan mau kita bertumbuh di atas lagi. Kita tidak hanya menolong secara materi. Pada saat kita menolong secara materi kepada orang yang membutuhkan, kita sambil berdoa, Tuhan selamatkan jiwanya. Kalau Tuhan mengatakan, lihatlah di sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap dituai. Ada seorang yang membuat satu gambar, lukisan, bahwa ada ladang yang menguning di sana. Terus di sini, sisi sini ada anak-anak Tuhan. Di sisi sana ada kuasa kegelapan yang begitu jahat. Dan kuasa kegelapan itu siap untuk menuai. Siap untuk menuai kalau kita, anak-anak Tuhan, tidak bekerja, tidak berusaha sedapat mungkin menuai jiwa-jiwa itu. Mari saudara, apapun yang dapat kita lakukan bagi keselamatan jiwa orang lain, mari kita lakukan. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Dan kita dipanggil untuk mempedulikan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, engkau punya saudara, engkau punya teman dekat, engkau punya orang lain di kampung, orang-orang yang saudara kenal,
dan lain sebagainya. Doakan mereka. Doakan mereka. Karena mereka membutuhkan engkau. Untuk berdoa bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka kenal Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau mengurapi kita. Tuhan mau memimpin kita. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita. Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Di tempat di mana kita berada, saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan menempatkan engkau di tempat itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Menjadi seperti Yesus adalah berusaha mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Seberapa kita dapat berbicara, seberapa kita dapat lakukan. Mari kita mendekati mereka, kita doakan mereka, kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Bukan hanya kasih dan belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, tetapi mari bertumbuh dalam kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Itu adalah hal yang terutama. Yang berikut, marilah kita punya tangan yang kita bisa bekerja. Kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tolong dibaca Roma 12 ayat yang ke-11. Mari saudara, Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Untuk apa? Melayani Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan telah melayani kita. Sekarang waktunya kita melayani Tuhan. Mari kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa main musik. Mungkin saudara tidak pintar nyanyi. Mungkin saudara tidak bisa jadi leader. Mungkin saudara tidak kelihatan aktif di gereja. Tetapi saya ingin saudara semua memang aktif di gereja ya. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk siapa? Untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara diberi anugerah, diberikan talenta, diberi kemampuan, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara melakukannya bukan dengan hati mengasihi Tuhan, saudara aktif di gereja, saudara melakukan banyak hal di gereja, tetapi jikalau tidak dengan hati mengasihi Tuhan,
maka akhirnya itu menjadi sebuah kesombongan. Dan kesombongan itu akan menghancurkan kehidupan saudara sendiri. Jadi kalau saudara punya talenta, punya kemampuan, punya segala hal, saudara lakukan untuk Tuhan, lakukanlah dengan hati tulus sebagai penyembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan ingin dihargai. Kalau kita ingin dihargai, itu berarti kita mementingkan diri sendiri. Akhirnya saudara, sekali lagi Alkitab mengajarkan kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Dan sekali lagi jangan berpusat pada diri sendiri. Oleh karena kalau kita berpusat pada diri sendiri, kuasa kegelapan dapat membawa kita tanpa terasa. Sehingga kita merasa aku adalah orang yang paling hebat. Aku adalah orang yang paling dibutuhkan oleh gereja ini. Aku adalah orang yang istimewa. Saudara, kalau ada seperti itu akan menghancurkan hidup saudara sendiri. Mari kita lakukan bagi Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. Dengan suatu hati saya ingin memperhambakan hidup saya untuk Engkau. Apapun yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah tangan kita seperti gambar ini selalu terulur untuk menolong orang lain, tetapi dengan hati melakukan bagi Tuhan. Amin. Jangan hidup kita sia-sia. Tetapi tadi Roma 12 ayat 11 mengatakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan seberapa saudara dapat melayani Tuhan. Amin. Tidak ada satu di antara kita yang tidak bisa melayani Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Caranya beda-beda. Tapi masing-masing perlu melayani Tuhan. Mari bersemangat saudara. Amin. Bersemangat. Lakukan. Kalau engkau belum tahu Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk engkau, berdoalah. Tuhan, saya ingin Tuhan tunjukkan apa yang harus saya lakukan untuk engkau. Tuhan pasti akan menolong kita. Kemudian yang berikut, kita buka Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu kapan saudara? Siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang dikatakan firman Tuhan sama seperti kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita lihat itu kaki yang sedang melangkah, berjalan. Tetapi di sebelahnya ada apa, saudara? Ada pagar. Ada pagar di sana. Nah, orang ini berjalan di dekat pagar, tapi tidak melangkahi pagar. Apa pagar itu bagi hidup kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu pagar yang menjaga kita supaya jangan kita jatuh ke dalam jurang. Biasanya jalan yang ada pagar yang rapat itu terutama adalah daerah yang di mana di sana ada jurang. Firman Tuhan ini pagar bagi hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati atau melangkah hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang aku katakan itu aku dengar dari Bapa. Jadi Bapakku yang menyuruh aku mengatakan. Mujizat yang aku lakukan itu telah ditunjukkan Bapa kepadaku. Sehingga semua waktu Tuhan Yesus menjadi manusia di dalam dunia ini, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semuanya karena dia begitu dekat dengan Bapa dan Bapa yang menunjukkan kepadanya. Ia tidak berani mengatakan sesuatu yang bukan dari Bapa. Suatu kedekatan yang erat dengan Bapa. Itulah yang perlu kita teladani. Saat ini kita perlu dekat erat dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita erat dengan Dia, firman-Nya ada di dalam hati kita. Saudara, dikatakan kepada Yosua tadi pada bagian yang terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 1, maka engkau akan menjadi seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dekat sungai, di dekat aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tetap hijau. Segala yang kamu perbuat akan berhasil. Saudara, jadi kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita peduli kepada orang lain, kita selalu mau menolong orang lain, kita punya belas kasihan di dalam hidup kita, maka saudara, di dalam sisi kehidupan jasmani kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan membuat kita berhasil. Amin. Waktu kita menyerahkan hidup kepadanya,
waktu kita mau bertumbuh seperti Dia, waktu kita mau mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang lain, waktu kita mau berbelas kasihan kepada orang lain, itu adalah satu saat di mana engkau sedang menabur segala yang baik untuk hidupmu sendiri. Untuk hidupmu sendiri. Bahkan mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang sudah sering kali kita baca dalam kitab Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mari kita baca bersama selanjutnya, saudara. Apa yang dikatakan di situ? 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Dekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan itu biar hidup di dalam hati kita. Kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang engkau minta, Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan memberikannya. Bukan hanya engkau diberkati di dalam dunia ini, tetapi engkau sedang berjalan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seorang ibu menjadi stres karena suaminya bermain dengan wanita lain. Ia stres seperti sudah sangat, sehingga kata-katanya kadang-kadang tidak seperti kita yang sehat, dan dia begitu merasa dia seorang guru. Dia begitu merasa bahwa di kelasnya itu ada setan, ada kuasa kegelapan, dan dia begitu merasa ketakutan. Keadaan keluarga itu akan hancur, saudara. Bagaimana sang suami sudah sama orang lain, sang istri ini hampir menjadi tidak waras. Tetapi pada saat didoakan, tangan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang luar biasa menyembuhkan wanita ini, mengubah suaminya, dan akhirnya bahkan mereka bisa membangun rumahnya. Itu yang Tuhan lakukan. Mujizat Tuhan luar biasa. Tangan Tuhan ajaib. Dan dia itu terbuka untuk kita semua. Tetapi yang terpenting, marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi seperti Engkau.
Aku mau bertumbuh menjadi seperti Engkau, penuh kasih dan belas kasihan. Aku mau menjadi orang-orang yang menangkan jiwa-jiwa yang aku kenal, yang ada di sekelilingku. Aku mau menjadi tangan yang terulur kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Aku mau semangat melayani Engkau Tuhan seberapa aku dapat. Dan aku mau melangkahkan kakiku untuk berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus ada di sini, saudara. Roh Kudus sudah menantang hatimu, menantang hatimu. Saat ini engkau sedang mencari apa? Mungkin hatimu penuh dengan segala ketidaktenangan, ketidakpuasan. Mungkin engkau merasa tersakiti. Mungkin engkau sedang mengalami segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Langkah apa yang saudara lakukan? Jangan terus mungkin ada yang tiap malam pergi ke kafe untuk nyanyi-nyanyi di sana, ada penghiburan, mungkin lari kepada hal-hal yang lain. Saudara, saat engkau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itulah saatnya Tuhan memanggilmu untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Apa yang kamu minta kepadanya diberikan olehnya. Dan dia punya kuasa untuk segala hal. Segala hal, saudara. Tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berikan hatimu dengan sungguh-sungguh kepadanya. Bukan hanya sekedar, bukan hanya pokoknya aku ikut Yesus, pokoknya setiap minggu saya datang ke gereja, pokoknya nanti nggak dikata-kata, misalkan kemana dress kamu umpamanya. Bukan pokoknya seperti itu, tapi serahkan hidup ini kepada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup. Dan lihatlah hidupmu. Apakah hidupmu sungguh-sungguh kau serahkan untuk Tuhan? Apakah engkau rela merendahkan diri? Apakah engkau siap berjuang bagi kemuliaan nama-Nya? Tuhan yang mengenal kita masing-masing. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, Tuhan, berikanku hati seperti hati-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan itu pun. Berikanku hati seperti hati-Mu. Kita semua berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kor ini dengan segenap hati kita. Seperti
Biarlah Dia memberikan kita hati seperti hati. Nanti Ibu Nyoto akan berdoa buat kita. Kemudian nanti Ibu Setiati berdoa buat mereka yang tidak hadir dan buat rencana Natal supaya tangan Allah yang Maha Kuasa beserta dengan kita. Kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Telah membuka hati kami Tuhan untuk boleh senantiasa dekat kepadamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu saat ini Tuhan membuka hati kami, menegur kami, agar kami seperti pujian ini mengatakan bahwa kami akan melakukan segala tugas-Mu ya Tuhan melalui kehidupan kami. Berikan kami Tuhan untuk senantiasa melangkah di dalam rencana. Berikan kami mata Tuhan untuk melihat banyak tuaian Tuhan dalam melalui hidup kami. Kami akan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, menangkan banyak jiwa berdatang kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami rindu untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, saudara kami yang terdekat, orang tua, saudara, menantu, anak menantu Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa mereka Tuhan untuk boleh datang kepadamu. Bahkan kami percaya Tuhan lawatan atas mereka
kuasa di dalam doa-doa kerinduan kami setiap hari Tuhan. Kami rindu mereka juga mengalami seperti halnya kami Tuhan. Mereka boleh bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan pada siang hari ini Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya kiranya berkat melimpah atas kami. Firman-Mu ya Tuhan senantiasa melingkupi hidup kami. Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dalam langkah kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memakai di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah segala kemuliaan, ucapan syukur, pujian, sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak yang terima kasih, siang hari ini kami berdoa buat saudara kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu mereka boleh kembali setia bersama-sama dengan kami. Mari Allah Roh Kudus tolong mereka untuk mengerjakan hati mereka supaya ada kerinduan mereka untuk kembali kepada Engkau. Mungkin saat ini mereka sakit. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan segala sakit penyakit dalam tubuhnya, terlebih sakit secara rohani, supaya mereka boleh kembali sehat dan mereka boleh melihat betapa kasih-Mu yang besar dalam kehidupan mereka. Dan saat mereka dalam masalah Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam setiap masalah yang dihadapi. Kiranya melalui masalah tersebut Tuhan, mereka boleh terbuka hatinya untuk melihat betapa pertolongan Tuhan yang ajaib bagi mereka Bapa, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siang hari ini juga kami berdoa buat rencana Natal tanggal 17 Desember. Bapa, kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang memberkati kami masing-masing si dan jemaat di tempat ini Tuhan. Setiap keluarga, setiap pribadi, Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh memberikan dana untuk Natal Tuhan. Kau memberkati dana Natal sehingga tercukupkan, dan melalui dana Natal ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami juga mengucap syukur sebab Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan setiap alam semesta ini tunduk kepadamu. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau berikan cuaca yang baik bagi kami Tuhan saat kami merayakan Natal, dan semua boleh mendukung Tuhan, sehingga mereka yang kami undang, mereka boleh hadir dengan penuh sukacita. Kami berdoa buat setiap alat yang kami pakai, setiap yang berhubungan dengan acara Natal ini Bapak, baik air, listrik maupun alat-alat musik yang kami pakai. Tuhan, mari Engkau memberkati sehingga semuanya tidak ada masalah, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar karena Tuhan menolong kami. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk keamanan lingkungan kami ya Tuhan. Ada gejolak dalam politik, tetapi kami mengucap syukur sebab Engkau yang melindungi kami. Engkau yang akan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga segala rencana-rancangan yang tidak baik kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Melalui Natal ini kami rindu jiwa-jiwa yang kami undang, saudara, sanak saudara, anak cucu menantu yang belum mengenal Engkau. Kami rindu mereka boleh datang bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita. Terlebih Tuhan, melalui Natal ini juga mereka boleh melihat bahwa kasih Tuhan juga bagi mereka. Mereka boleh percaya kepadamu dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap panitia yang ada Tuhan. Dalam hati kami ada di dalam satu kesatuan hati, satu visi dan misi,
Apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tetapi kami rindu kesatuan hati kami masing-masing ya Bapa. Sehingga Engkau boleh memakai kami setiap panitia yang ada menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, terlebih kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan bahkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, saat ini kami mohon kiranya urapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa, supaya melalui hamba-Mu ini kami yang hadir, undangan yang ada, mereka boleh terbuka dan mengerti kehendak Tuhan bagi kami masing-masing. Engkau memberkati setiap persiapan yang ada. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah kerinduan kami untuk Natal pada saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya, kami percaya. Saat kami percaya mujizat pun boleh terjadi. Saat kami percaya Engkau bekerja dengan luar biasa Bapa. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji Engkau, memanggil kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau mau membentuk kami menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah. Terima kasih. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak itu Saudara yang saya kasih. Marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah sediakan bagi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang juga bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menolong kita, dan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin.